Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Yulis, dan kali ini saya akan membahas bagaimana tahap-tahap merekam video dengan baik dan benar, dan kemudian bagaimana cara mengedit video dengan baik dan benar. Nah, di sini saya akan mengedit dengan aplikasi gratis teman-teman, tetapi kualitasnya bagus. Nah, tanpa basa-basi, kita langsung saja ke tutorialnya. Dalam proses merekam video, ada beberapa cara atau beberapa tahap agar video kita hasilnya nanti bagus setelah menjadi konten, teman-teman. Yang pertama, bidikan lebar dan bidikan jauh, teman-teman. Nah, fungsinya adalah untuk menunjukkan keseluruhan pemandangan atau subjek dalam sebuah situasi atau keadaan. Bidikan lebar dan bidikan jauh cocok untuk menunjukkan latar belakang, lokasi, atau seluruh tubuh seseorang. Cara merekam ini biasanya digunakan untuk menunjukkan keseluruhan ruangan atau lingkungan tempat rekaman berlangsung. Cara yang kedua yaitu bidikan sedang. Nah, seperti saya berbicara sekarang adalah bidikan sedang, teman-teman. Jadi ini adalah fungsinya untuk menampilkan subjek. Misalnya subjek adalah orang. Di cara ini kita perlu memperhatikan keseimbangan antara orang, benda, dengan latar belakang, teman-teman. Cara merekam ini biasanya digunakan saat kita berbicara di depan kamera seperti vlog atau memberikan presentasi. Ini adalah pengambilan yang sering digunakan. Dan yang ketiga yaitu close up ekstrim. Fungsinya adalah untuk pengambilan gambar yang sangat dekat untuk menunjukkan detail spesifik seperti mata atau objek kecil. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi cara merekam ini biasanya digunakan untuk menekankan elemen detail yang sangat penting. Misalnya produk ya, kemudian tekstur atau bagian penting dari sebuah alat. Nah, yang keempat yang sering digunakan yaitu sudut pandang penonton. Fungsinya adalah untuk menunjukkan pandangan dari seorang penonton ya, sehingga penonton seolah-olah melihat langsung dari matanya sendiri. Cara merekam ini biasanya digunakan untuk membuat penonton merasa seperti mereka berada di posisi subjek atau orang yang merekam tersebut, teman-teman. Jadi cara ini sering sekali digunakan ya dalam vlog perjalanan atau jalan-jalan ke tempat wisata, atau pada saat kita demonstrasi dengan menggunakan tangan, jadi penonton seolah-olah melihat langsung seperti kita melihat dengan mata kita sendiri. Nah, cara yang kelima yaitu pelacakan bidikan subjek. Nah, cara merekamnya yaitu kamera bergerak mengikuti subjek, misalnya orang ya. Nah, jadi saat mereka berjalan atau bergerak, kita rekam bisa dari belakang atau bisa dari samping, teman-teman. Ini tujuannya untuk membuat video kita semakin dinamis dan semakin bervariasi serta semakin menarik. Nah, yang keenam yaitu dua bidikan. Fungsi perekaman dua bidikan ini untuk menampilkan dua orang dalam satu frame. Biasanya untuk menunjukkan interaksi antar dua orang, teman-teman ya. Nah, jadi cara merekam ini biasanya digunakan untuk wawancara, kemudian kolaborasi, atau percakapan antar dua orang. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, teman-teman, sebenarnya masih banyak ya cara-cara lain untuk melakukan tahap-tahap rekaman. Tetapi tahap yang utama sebenarnya kalau menurut saya pribadi adalah tahap ke-6 yang saya sebutkan tadi, teman-teman. Nah, jadi kalau kita melakukan ke-6 tahap tersebut, mana yang perlu, kemudian kita edit, kita campurkan, nanti hasilnya akan baik, teman-teman. Videonya itu bervariasi dan tidak membosankan penonton. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke tahap cara membuat video yang baik agar banyak mendapatkan penonton. Nah, teman-teman ya, di sini sebenarnya untuk pembuatan video itu yang enak ditonton oleh para penonton, jangan bertele-tele. Jadi langsung ke pokok bahasan, langsung ke hal-hal yang akan kita explore. Karena kalau bertele-tele, penonton akan bosan menontonnya, teman-teman. Jadi buatnya ringkas-ringkas saja. Nah, yang pertama untuk membuat video itu,
yang diperlukan yaitu membuat skrip. Ya, skrip itu adalah kalau di sekolah kerangka karangan. Jadi di sana tersusun sub-subnya apa yang akan kita kerjakan dalam membuat sebuah konten. Nah, di sini contohnya kita membuat konten di salah satu tempat wisata. Kita berkunjung ke tempat wisata. Ini contoh skripnya, teman-teman. Nah, jadi ini isi skripnya. Yang pertama, pembukaan. Jadi di sini teman-teman silakan selfie atau vlog ya, dan teman-teman berbicara, misalnya, halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Yulis Kasimi, dan kali ini saya berkunjung ke Taman Asih yang berada di Desa Sidomulyo, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Nah, teman-teman di sini banyak sekali terdapat ragam wahana menarik ya, serta taman-taman indah. Nah, kemudian teman-teman silakan berbicara lanjut sesuai dengan versi teman-teman sendiri. Yang kedua, perkenalan singkat tempat wisata. Nah, jadi di sini teman-teman silakan perkenalkan tempat wisata tersebut ada keistimewaan apa saja dan rencana teman-teman kira-kira mau menjelajahi apa saja silakan dijelaskan kepada penonton. Yang ketiga, perjalanan menuju lokasi. Nah, jadi di sini teman-teman bisa merekam keindahan pemandangan selama perjalanan dan menjelaskannya kepada penonton. Yang keempat, penjelajahan spot utama. Nah, jadi di sini silakan teman-teman rekam spot utama atau wahana yang paling menarik di tempat wisata tersebut. Kemudian teman-teman jelaskan dan kemudian teman-teman berlanjut ke tempat-tempat lainnya. Yang kelima, rekomendasi dan tips untuk penonton seandainya mau pergi ke tempat wisata tersebut. Kira-kira ada tips apa saja yang akan kita sampaikan? Dan yang keenam, penutup. Nah, di sini teman-teman bisa menyampaikan kata-kata misalnya, oke teman-teman, demikianlah jalan-jalan kali ini. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, mari menekan subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasinya sampai menyala. Jangan lupa like, komen, dan share. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, sekarang kita masuk ke aplikasi pengeditan. Nah, teman-teman ya, untuk aplikasi pengeditan sebenarnya kita itu kan mengedit secara online. Nah, jadi kita bisa mengaksesnya melalui laptop, bisa juga melalui handphone. Di sini saya akan mencontohkan mengedit melalui handphone. Di mana di sini saya menyarankan teman-teman ya untuk memakai aplikasi Video Maker. Di mana di sini untuk kualitasnya sampai dengan 1080p atau Full HD. Kemudian untuk framenya sampai dengan 60 fps masih gratis teman-teman. Ini dia aplikasinya. Nah, ini aplikasi Video Maker. Oke, sekarang coba kita buka untuk melihat fitur-fiturnya ada apa saja. Nah, untuk membuat editan baru atau proyek baru, di bagian atas ada bacaan baru plus, kita tekan. Nah, di sini dia mengakses galeri, kita ambil salah satu video, contohnya yang ini ya. Yang ini kita ambil, kemudian kita tekan tanda panah merah. Nah, kemudian di sini untuk volumenya saya kecilkan, jadi tidak berbenturan dengan suara saya berbicara sekarang. Volumenya kita kecilkan, kita tekan yes. Nah, di sini untuk fiturnya di bagian bawah itu ada trim, kemudian ada split, kecepatan ya, volume, animasi. Kemudian kita geser lagi ada potong, salinan, kemudian ada kegelapan, ganti, dan banyak fitur-fitur lainnya. Jadi teman-teman bisa di sini menelusuri ya. Nah, di sini untuk efeknya itu bagus-bagus teman-teman. Jadi di sini kalau kita tekan lagi di sini ada latar belakang ya, kemudian musik, teks, stiker, efek, banyak teman-teman ya, trim, kemudian ada pip. Pip ini fungsinya untuk menambahkan video di atas video. Nah, di sini yang paling penting ada filter. Jadi filter ini fungsinya untuk membuat kita itu lebih putih atau wajah kita, memperbaiki wajah kita lah ya. Kemudian ada kecepatan, kemudian ada mikrofon untuk rekam, serta fitur-fitur lainnya. Saya rasa teman-teman sudah rata-rata tahu ya. Di sini saya hanya menjelaskan ulang. Nah, di sini kita lihat di efek. Efeknya banyak sekali teman-teman.
Di sini kita pilih efek yang free, jangan berlogo warna merah tersebut teman-teman ya. Efeknya free. Nah, di sini efeknya bagus-bagus. Jadi efeknya kita tekan lama. Nah, seperti itu. Kemudian kita tekan yes di bagian sudut bawah kanan. Nah, kita cari efek lainnya misalnya ya. Efek lainnya banyak ini teman-teman. Efeknya itu bagus-bagus. Efeknya coba oven 2 yang tengah ya. Nah, jadinya seperti ini. Kita tekan yes lagi di sudut bawah kanan. Nah, seperti itu. Untuk menambahkan ke bagian video lainnya ya, file lainnya, silakan tekan plus yang ada di bagian kanan, plus merah. Nah, teman-teman bisa memilih di sini. Bisa memilih video mana yang mau dimasukkan kembali. Misalnya video ini nih. Nah, ya. Kita tekan lagi tanda panah merah. Nah, kemudian video kita simpan dengan menekan tanda panah yang ada di bagian atas sebelah kanan. Nah, jadi di sini untuk resolusinya bisa di 720p, kemudian bisa di 1080p. Jadi 1080p itu Full HD, teman-teman. Kualitasnya sangat bagus. Bisa di 2K, 4K. Kemudian untuk kecepatan framenya bisa sampai 30 fps, 50 fps, bahkan 60 fps, masih gratis, tidak berbayar untuk aplikasi ini. Kualitasnya kalau saya pilih yang tinggi ya. Oke, sekarang kita tekan simpan. Nah, dengan kualitas tinggi tadi, video berhasil disimpan. Seperti itu. Jadi aplikasi ini bisa menyimpan dengan kualitas Full HD, kemudian untuk FPS-nya sampai dengan 60 FPS, masih gratis teman-teman. Oke teman-teman, demikianlah video tutorial kali ini. Dan saya akan terus membuat video tutorial lainnya tentang cara mengembangkan channel di YouTube. Jangan lupa like, komen, dan share, serta subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa di video tutorial lainnya.